Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu pengajian Syahadatun Najah yang dirahmati Allah, mari kita teruskan pengajian beberapa waktu yang lalu. Kali ini terlihat lebih banyak dari sebelumnya. Apa karena mau Ramadan? Karena ini adalah akhir-akhir bulan Sya'ban. Saya baca di dalam kitab Al-Ghunyah li Tharibi Thariqil Haq Azza wa Jalla bahwa di bulan Sya'ban itu ternyata adalah merupakan laporan amal. Selain Senin dan Kamis, bulan Sya'ban itu adalah laporan amal. Ketika bulan Sya'ban tiba, orang itu ditentukan oleh Allah tidak ada lagi rezekinya di bulan berikutnya, maka namanya dihapus oleh malaikat. Ketika Nabi berpuasa di bulan Sya'ban, Nabi pernah ditanya, kenapa kok bulan Sya'ban berpuasa? Lalu Nabi menjawabnya, ternyata Nabi lebih senang ketika diangkat dirinya itu dalam keadaan berpuasa. Maka di bulan Sya'ban ini paling tidak sekali saja luangkan waktu untuk berpuasa. Dan di bulan Sya'ban ini juga yang masih punya hutang puasa segera dibayar. Karena kalau puasanya tidak dibayar di bulan berikutnya, maka akan kena denda namanya fidyah. Setelah ia berpuasa membayar hutangnya, lalu membayar fidyah sejumlah hari yang ia tinggalkan pada saat itu ia tidak berpuasa. Oleh karena itu, siapa yang masih punya hutang segera bayarlah. Jangan ditunda-tunda, nunggu tahun depan. Karena kalau nunggu tahun depan jatuh tempo itu, kalau bank itu biasanya terkena bunga double. Atau bisa jadi kalau jatuh tempo sudah habis, limitnya sudah ditentukan habis, itu bisa diangkat anggunannya. Kalau anggunannya rumahnya bisa diangkat oleh bank. Kalau anggunannya itu adalah kebunnya bisa diangkat oleh bank. Untung saja bank tidak mau menganggunkan istri. Kalau istri dijadikan anggunan, nanti istri diangkat oleh bank. Kesenangan istri karena bank kan banyak duitnya. Bapak ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kali ini adalah Rami. Kita teruskan pertemuan kemarin, masih bab niat. Kemarin sudah saya sampaikan, saya ulang lagi biar enggak lupa. Orang beribadah itu ada 3 macam. Macam pertama karena takut kepada Allah, itu adalah ibadahnya seorang hamba. Yang kedua, ia beribadah itu karena mintanya bukan kepada orang tapi kepada Allah. Apa yang dia minta? Minta surga, minta pahala, minta upah, minta keuntungan. Wahadi ibadatul tujar. Yang kedua ini adalah ibadahnya seorang pedagang. Pedagang itu maunya untung, tidak pernah mau rugi. Termasuk pedagang minyak.
minyak makan. Pengen untungnya banyak, disembunyikan dulu minyak makannya, sudah mahal baru dikeluarkan. Sudah dikeluarkan, ibu-ibu nggak noleh lagi karena harganya mahal, nggak mau ngantri lagi, ya sudah. Kemudian yang ketiga, ibadah bukan karena takut kepada Allah, ibadah bukan karena minta surga, minta pahala kepada Allah, ibadah karena menjalankan perintah Allah, karena dia malu kepada Allah, karena dia melaksanakan hak ubudiyahnya kepada Allah, karena dia melaksanakan hak kesyukurannya kepada Allah. Lalu apa bedanya di antara tiga ini? Apa bedanya? Mari Bu perhatikan. Yang pertama, ibadatul abid, ibadahnya seorang hamba, dia beribadah karena takut kepada Allah. Takut apa? Takut kalau dia tidak beribadah, Allah masukkan ia ke dalam neraka. Coba bayangkan, andaikan tidak ada neraka, orang yang seperti ini tidak akan pernah beribadah. Kenapa? Karena ibadahnya hanya karena takut kalau dimasukkan ke dalam neraka. Andaikan neraka tidak ada, maka dia tidak akan beribadah sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, ia beribadah karena minta surga dan minta pahala. Sekarang coba bayangkan, andaikan tidak ada surga, andaikan tidak ada pahala, dia kan nggak bisa minta apa-apa. Lalu bagaimana andaikan tidak ada surga, tidak ada pahala? Tentu yang kedua ini juga tidak beribadah karena surga tidak ada, pahala tidak ada. Kenapa demikian? Yang pertama, beribadah itu bukan karena melaksanakan perintah Allah, karena takut kalau tidak beribadah dimasukkan Allah ke dalam neraka. Yang kedua juga demikian, bukan karena menjalankan perintah Allah, tetapi karena minta surga, minta pahala. Lalu yang ketiga, orang beribadah ini bukan takut kepada Allah, bukan karena surga dan pahala Allah, tetapi ia laksanakan karena malu kepada Allah. Malu apa? Malu sudah banyak dikasih rezeki kok tidak mau beribadah, tidak mau bersyukur. Makanya karena bersyukur, karena malu, karena bersyukur, karena melaksanakan hak ubudiyah. Tiga serangkai ini hakikatnya adalah satu. Malu, kemudian setelah malu dia bersyukur, setelah bersyukur kemudian dia melakukan hak ubudiyah, dia sholat, dia puasa dan seterusnya. Ia lakukan itu karena malu, karena bersyukur, karena melaksanakan hak ubudiyahnya kepada Allah. Ini karena melaksanakan perintah Allah. Orang yang ketiga ini, walaupun tidak ada surga, walaupun tidak ada pahala, walaupun tidak ada neraka, orang yang model ketiga ini tetap ia beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena ada perintah. Setiap ada perintah ia laksanakan, setiap ada larangan ia tinggalkan. Sama sajalah ketika Pak RT bilang, ibu-ibu warga Lingsel RT 12 besok hari Minggu kita gotong royong di masjid. Ada yang datang, ada yang tidak datang. Yang datang itu bermacam-macam. Ada yang karena takut sama Pak RT. Yang kedua, datangnya itu karena ngincer kue dan ngincer kopi yang ada di masjid. Yang ketiga, itu datangnya itu karena ada perintah Pak RT. Karena Pak RT perintah, ada kue atau tidak ada kue, ada kopi atau tidak ada kopi, ada Pak RT atau tidak ada Pak RT, tetap ya datang karena dia melaksanakan perintahnya Pak RT. Karena RT itu adalah pejabat tertinggi di wilayah rukun tetangga. Namanya RT. Bukan rukun kampung, rukun tetangga. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bedanya antara tiga itu. Maka yang paling bagus di antara tiga-tiga ini adalah yang ketiga, beribadah karena menjalankan perintah Allah, karena meninggalkan larangan Allah. Ini yang ketiga. Dan yang ketiga itu adalah ibadatul ahrar, ibadahnya orang yang merdeka.
tiga macam ibadah ini tidak akan pernah terjadi pada diri seseorang. Artinya orang itu tidak akan mendapatkan ibadah model pertama karena takut kepada Allah, mendapatkan model kedua karena minta surga, minta pahala kepada Allah, mendapatkan model ketiga karena melaksanakan hak ubudiyah, malu dan bersyukur kepada Allah. Tidak akan pernah mendapatkan tiga macam ibadah ini illal mukhlisin, kecuali orang-orang yang ikhlas. Nah ini Ibu, ternyata nilai ikhlas itu jauh lebih penting daripada amalnya. Amalnya penting, tapi nilai ikhlasnya itu lebih penting. Kalau amal itu adalah badan, ikhlas itu adalah roh. Ikhlas itu adalah roh. Amal itu badan, ikhlas adalah roh. Coba bayangkan Bu, kalau ibu punya badan gak ada roh, namanya apa? Mayat. Kira-kira banyak orang dekat gak? Yang ada orang takut. Ada badan gak ada roh. Sekarang dibalik, ada roh gak ada badan. Apa itu? Antum. Yakin gak ada orang mau deketin. Baru deket lah sudah bulu kuduk tegak semua. Yang bagus gimana? Yang bagus ada badan, ada roh. Artinya ada amal, ada ikhlas. Dan ini tidak akan pernah terjadi illal mukhlisin, kecuali orang-orang yang ikhlas. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan atau memperingatkan kepada kita. Beliau menyampaikan wa'lam annal ikhlasa qad ta'arrudu lahu afatul ujub. Ketahuilah bahwa ikhlas itu kadang-kadang dipengaruhi atau diganggu oleh sifat ujub. Ikhlas itu kadang-kadang diganggu oleh sifat ujub. Apa itu ujub, Bu? Ujub itu merasa diri lebih baik dari orang lain, tapi masih di dalam hati, belum keluar dari mulut. Dalam hati itu batin, sebelah ini. Masa sekali masuk pengajian aku tiap hari, belum apa-apa, belum. Kalau ini baru dalam hati ngomong begitu. Yang di sebelahnya tadi yang diomi nggak tahu sama sekali, walaupun duduknya berdempetan. Itu namanya ujub. Ujub itu merasa diri lebih baik tapi belum terucap. Belum terucap. Tetapi kalau sudah terucap bukan ujub lagi namanya. Kalau sudah terucap itu namanya, kalau nggak takabur, riya. Tinggal tengok kondisinya. Ketika masih dalam hati namanya ujub. Ketika sudah keluar lewat mulut, Bu, tadi malam aku nih, tahu gak? Jam 2 malam aku sholat 27 rakaat. Ibu sholat gak tadi malam? Masih kalah dengan saya. Kalau niatnya itu adalah pamer ibadahnya, itu namanya riya. Tetapi kalau niatnya adalah mengecilkan dia, itu namanya takabur. Omongannya sama tapi niatnya yang berbeda. Kadang-kadang kan ada orang yang pengen membersihkan diri dari sifat ujub sehingga dia tidak mau ngomong apa-apa. Tapi kadang-kadang juga dirusak oleh tetangga. Contohnya begini. Di RT 12 Lingsel, masjid sedang membangun. Kemudian di situ ada orang kaya punya mobil 7, perusahaan 7, CV 7, pokoknya semuanya sudah 7 semuanya. CV 7, PT 7, pokoknya semuanya ada 7. Mobil yang bagus-bagus 7, yang sedang 7, yang buruk-buruk juga 7. Semuanya banyak. Begitu di situ ada masjid sedang dibangun, dia menyumbang ke masjid itu kurang lebih sekitar 1000 sak semen. Orang kaya 1000 sak semen. Satu sak semen itu harganya sekarang berapa? 67. Berarti 67 kali 1000. Wah, gak bisa dihitung lagi. Banyak sekali itu. Tolong dihitung yang punya kalkulator.
Dia mengatakan kepada pengurus pembangunan, panitia pembangunan, Bapak panitia pembangunan, saya hari ini wakaf semen jumlahnya 1000 sak semen, tolong diterima. Cuman pesan saya, Bapak panitia pembangunan, tolong jangan dikasih tahu oleh siapapun. Cukup saya dan Pak Ketua Pembangunan dan Allah saja yang tahu. Kalau perlu itu nggak usah ditulis nama saya, ditulis nama orang lain saja atau hamba Allah, terserah Bapak lah. Maksudnya adalah supaya tidak dilihat orang. Maksudnya supaya tidak diomongi orang, dikatakan, wah Pak PT 7 tadi itu kan jumlahnya ada 7. Ternyata dermawan dia, nyumbang masjid 1000 sak semen. Dia tidak mau dikatakan seperti itu. Akhirnya ada ibu atau istri dari orang tadi belanja di warung sayur lah gitu. Biasanya pagi belanja itu dah. Biasanya pagi. Ketemu pula sama ibu-ibu tetangga yang agak jauh sedikit dari rumahnya. Ketemu, ibu tinggal di mana? Di RT 12. RT 12 mana? Lingsel. Oh, di situ yang dekat Masjid Membangun itu ya? Iya, di situ. Ibu sudah menyumbang ke masjid itu. Apa dijawab? Tolong doakan supaya hatiku tergerak untuk menyumbang. Padahal sudah nyumbang itu. Tolong doakan hatiku tergerak supaya bisa menyumbang. Ibu tadi ngegas. Nyumbang itu bukan doa, Bu. Nyumbang itu dikejutkan. Harta banyak semua serba 7 ditumpuk-tumpuk. Harta itu gak dibawa mati, Bu. Yang dibawa mati itu amal. Cepat sana, nyumbang. Ya minta tolonglah, Bu, doakan supaya saya segera bergerak untuk nyumbang. Malah tambah ngegas dia. Malah tambah ngegas. Pelit disimpan sendiri, umpamanya kayak gitu. Pokoknya semuanya kata orang Jawa itu entah amek kurang golek. Artinya nyari yang pokoknya yang paling buruk, kata-kata yang buruk itu dicari semuanya gitu. Kira-kira ibu tadi ngomong enggak kalau telah nyumbang 1000 sak semen? Bocor. Terpaksa bocor. Langsung dia bilang begini, Bu. Ibu tahu di sebelah kanan masjid itu ada setumpuk sak semen, kurang lebih jumlahnya ada 1000. Ya saya tahu. Itu siapa Bu yang nyumbang? Paling orang-orang kampung sinilah. Itu aku Bu yang nyumbang. Ujung-ujungnya juga ngomong. Ini gara-gara punya tetangga yang busuk hatinya. Jadi mudah-mudahan kita tidak ditemukan oleh tetangga yang busuk, karena ngerusai amal, bocor ibadahnya, bocor di situ. Nanti ada penjelasan bagaimana ibadahnya menyumbang sak semen itu seperti apa. Faman a'jaba bi'amalihi habita 'amaluhu. Siapa orang yang ujub dengan amalnya, maka sia-sia amalnya. Dia nyumbang 1000 sak semen, sia-sia kalau dia ujub, dia sombong. Waman wa kadzalika man istakbara habita amaluhu. Demikian juga orang yang sombong, sia-sia amalnya. Puasa Senin Kemisnya sia-sia. Pergi ke masjid setiap hari menunaikan sholat berjamaah sia-sia. Semuanya sia-sia. Ibu-ibu pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada juga orang yang ketika dia beramal itu kedua-duanya ada, ayyaf ala dzalika li talabid dunya wal akhirah jami'aha. Orang yang dia beramal itu dia mencari dunia pun pula mencari akhirat. Itu tujuannya itu. Tujuannya mencari dunia dan mencari akhirat, bukan mencari Allah, tapi mencari dunia dan mencari akhirat. Dia beramal gitu, nyumbang sana, nyumbang sini, nyumbang sana, nyumbang sini. Tujuannya supaya dianggap oleh orang itu sebagai seorang yang dermawan.
Kalau sudah dikatakan oleh Pak itu ternyata dermawan, itu dia senang bukan main, tujuannya adalah itu. Dan satu lagi tujuannya supaya dibilang oleh Allah sebagai orang yang dermawan. Kedua-duanya itu dia inginkan. Sebagian ahli ilmu ia mengatakan seperti ini, amaluhu mardudun, amalnya tertolak, tidak diterima, amalnya tidak diterima. Ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu seorang ulama bernama Al-Haris Al-Muhasibi di dalam kitab Ar-Ri'ayah beliau menyampaikan al-ikhlasu antaridahu bi ta'atihi wa la turida siwahu. Ikhlas itu yang dikehendaki hanya Allah, tidak ingin yang lain. Ibu datang ke sini hanya semata-mata karena Allah, maka itu namanya ikhlas. Ibu menyingkirkan kehendak yang lain. Aku datang ke Masjid Sahadatul Najah supaya ditengok oleh Ibu Arba'iyah. Yang seperti itu tidak ikhlas pergi ke masjidnya, tidak ikhlas seperti itu. Tapi kalau pengen pergi ke masjid karena Allah, itu namanya baru ikhlas. Menyingkirkan seluruhnya, yang ada cuman Allah, itu namanya ikhlas. Wariyahu nau'ani, ibu, riya itu ada dua macam. Dalam sebuah riwayat dikatakan riya itu apa sih? Ada namanya riya itu disebut dengan asyirkul asghar. Riya itu adalah syirik kecil. Syirik kecil itu seperti apa? Digambarkan batu hitam, kemudian berada di tengah malam. Di atas batu hitam itu ada semut hitam. Semut hitam berada di atas batu hitam, letaknya di tengah malam gelap gulita. Kira-kira nampak nggak semutnya? Nggak nampak. Mungkin jangankan malam, sore sudah agak gelap saja mungkin nggak nampak karena batunya hitam. Pertanyaannya, ada nggak semutnya di situ? Ada. Semutnya ada tapi tidak nampak. Ketika semutnya ada tapi tidak nampak, itulah yang namanya riya. Tidak nampak kita, tidak nampak, tapi ada di dalam hati itu. Di dalam hati merasa wah itu ada, merasa pengen supaya dikatakan orang lebih, dikatakan orang dermawan, dikatakan orang baik, dikatakan orang, pokoknya ada terdetik di dalam hati. Ini kajian hati ibu. Karena idza saluha saluha sairu amalihi wa idza fasada sairu amalihi. Hati itu kalau baik maka baik seluruh perbuatan. Tapi kalau hati itu rusak maka rusak seluruh perbuatan. Hati itu bu, hati itu seperti isi. Maka orang kan punya hati kan? Ada di sini yang nggak punya hati? Coba tunjuk tangan. Kalau nggak punya hati nanti kita ajak pergi ke pasar beli hati. Ya. Orang itu ibu, itu di dalamnya ada hati. Ketika hatinya baik, maka baik orang itu. Ucapannya baik, perbuatannya baik. Maka orang itu seperti botol. Orang itu seperti botol ibu. Coba perhatikan. Kalau ada botol, di dalam botol itu isinya minyak wangi. Tutup botolnya terbuka, yang tercium apa? Wangi kan? Nah, sudah masuk. Tetapi kalau di botol itu ada buntang tikus, busuk. Maksudnya apa? Orang itu kalau hatinya baik, kalau ngomong kedengarannya baik, enak. Tapi kalau orang itu hatinya seperti buntang tikus, busuk, kalau ngomong busuk. Orang itu kalau hatinya baik, mau ngomong melarat gitu atau mau ngomong kualat gitu nggak mau dia. Kalau hatinya baik, nggak mau dia, nggak mau. Tapi kalau hatinya busuk, dia mau. Kenapa kok dia sakit? Kualat dia itu. Kayak gitu, kualat.
Tapi kalau hatinya baik, kenapa dia sakit? Dia itu disayang Allah, dapat cobaan seperti itu. Orang yang paling beruntung dia itulah disayang oleh Allah. Kalau hatinya baik, barangnya sama-sama sakit, tapi berbeda. Yang satu mengatakan dia itu disayang Allah, yang satu dia itu kualat, dia itu. Nah, itu kalau hatinya busuk. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita hati yang baik. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.